Yang namanya laki-laki memang kewajiban utamanya menafkahi, memberikan kebutuhan. Namun untuk memenuhi keinginannya itu sesuatu hal yang berbeda. Pak, ini bagus. Ya kamu bilang aja kalau nggak punya uang ya. Ya bagus, cukup gitu aja. Banting piring nggak masalah, tetap lanjutkan. Piring paling harganya berapa sih? Ya kita sadarkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung bilang bangkola Rasulullah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung lagi di Kedepan Kisah Berang Alam. Apa kabar Kisah Berang Alam? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah hari ini khususnya kita akan menanyakan mengenai urusan rumah tangga. Karena banyak yang tanya juga di Instagram Kisah Berang Alam mengenai rumah tangga. Jadi sebenarnya ini kasusnya dari para suami. Para suami ini mengetahui dan merasa kalau istrinya itu tidak bisa mendengarkan perkataannya, tidak mau nurut begitu. Nah, ada ini kenapa sih Ki kok bisa begini? Kenapa istri nggak bisa nurut dan bagaimana cara mengatasi istri yang nggak menurut begitu? Oke, yang pertama bagi seorang laki-laki, utamanya bagi mereka yang beragama Islam, non-Muslim sebenarnya sama. Mereka itu harus melakukan sebuah muhasabah ataupun introspeksi diri berkenaan dengan masalah keputusan ataupun berkenaan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari. Karena lelaki ataupun para suami terkadang itu sudah merasa pede bahwasanya hal-hal yang mereka perbuat itu menurut mereka itu sudah begitu istimewa, sudah begitu menarik. Padahal menurut wanita itu hanya biasa saja, bahkan bisa dikatakan sampah. Ini yang membahayakan jika keputusan kita, kelakuan kita, arahan kita itu hanya dianggap sampah saja. Ini yang membahayakan. Kenapa kok bisa istri menganggap begitu padahal suami mungkin sudah merasa kalau melakukan segalanya, tapi masih belum saja si istri ini menuruti perkataannya? Karena seorang laki-laki ini hanya bertindak berdasarkan apa yang dipikirkan laki-laki. Ini melakukannya dalam sudut pandang seorang suami. Ketika diri kita menginginkan seseorang itu bisa nurut dengan kita, bisa luluh dengan kita, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang istri. Kira-kira kalau istri kita perlakukan semacam ini itu bagaimana? Kita memang harus membayangkan semacam itu. Laki-laki lainnya kan tidak, mereka sudah sombong, sudah merasa, wah ini pasti mama suka, mama begini-begini. Padahal cara pandang laki-laki itu dengan perempuan itu berbeda. Itu konsep yang pertama, cara pandang yang berbeda. Nah, kalau begitu ada tidak saran atau wejangan dari Kisah Berang Alam untuk para suami ini agar istrinya itu bisa menurut begitu? Yang pertama, kita harus penuhi apa yang menjadi keinginannya. Mengenai masalah kebutuhan finansial, ya memang itu bagian kewajiban laki-laki, tidak boleh membantah. Tidak boleh nanti sang istri yang bekerja, kemudian kita laki-laki hanya enak-enakan di rumah. Ya itu bukan laki-laki namanya. Yang namanya laki-laki memang kewajiban utamanya menafkahi, memberikan kebutuhan. Namun untuk memenuhi keinginannya itu sesuatu hal yang berbeda. Terkadang keinginan wanita ataupun keinginan istri itu sepele. Kadang hanya ingin diajak pergi ke mall. Nggak perlu berbelanja, beneran. Saya punya istri juga seperti itu. Cuma diajak jalan-jalan. Nanti istri kan biasanya lihat-lihat, Pak ini bagus. Ya kamu bilang aja kalau nggak punya uang ya. Ya bagus, cukup gitu aja. Nggak perlu bingung-bingung, wah nanti mama begini. Seorang istri yang baik pastinya memahami keadaan suaminya. Jadi yang paling terpenting yaitu penuhi hasrat keinginannya. Meskipun hanya jalan-jalan tidak masalah. Baik. Kemudian si istri ini kan mungkin ketika ngambek atau mengurung atau diam tidak mau mendengarkan, ada suami malah justru tuh malah menghiraukannya, malah justru koleh baik-baik dewi. Nah, apakah itu benar begitu? Begini, terkadang mohon maaf ya, antara hukum fikih masalah rumah tangga itu tidak bisa diterapkan semua kalangan. Yang bisa menerapkan hukum fikih tersebut hanya seseorang yang dahulunya memang sudah pernah ngaji fikih masalah rumah tangga. Lah mohon maaf,
Kalau di antara istri Anda ini tidak pernah mempelajari akan hal ini, tiba-tiba menerapkan hukum fikih, kalau istri ngambek dibiarkan dahulu selama beberapa hari biar mereka memahami. Itu secara fikih jika mereka sudah mempelajarinya. Jika mereka belum mempelajarinya, ya kita sadarkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung bilang bangkola Rasulullah, jangan. Kita langsung bilang, mah jalan-jalan ke sini yuk. Kita alihkan sesuatu yang membuatnya nyaman, membuatnya senang. Contohnya lagi memasak ya. Mah, baru masak apa? Papa bantu ya. Cukup gitu saja. Meskipun nantinya masaknya sambil cemberut, kemudian sambil banting piring, nggak masalah. Tetap lanjutkan. Piring paling harganya berapa sih? Semacam itu, tetap dilanjutkan semacam itu. Berikan perhatian, insya Allah lah. 2-3 hari, nggak perlu lama-lama, nanti hatinya bisa luluh. Jangan langsung menggunakan hukum fikih ya. Saya tidak melarang akan hal ini. Namun yang bisa menerapkan hukum fikih itu poro yai, poro bunyai. Kalau untuk orang awam, ya mereka bingung menerapkan hukum tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan istri sudah dibujuk dirayu, sudah menurut, kemudian bagaimana untuk menjaganya agar tidak begitu lagi, agar bisa menurut-nurut terus begitu? Ya, yang pertama dengan konsisten memberikan kenyamanan dan perhatian. Karena terkadang laki-laki itu bilang sayang, bilang cinta itu cuma 1-2 hari. Kemudian hari selanjutnya kalimatnya bisa seneng semacam itu. Jadi yang pertama konsisten memberikan perhatian. Setelah itu kita jangan lupa, kita tidak boleh menyandarkan semua permasalahan di dunia ini kita bawa sendiri, kita junjung sendiri. Seharusnya kita harus menyandarkannya sama Gusti Allah. Insya Allah lah ketika diri kita sudah menyandarkannya sama Gusti Allah, tiap sholat berdoa, kemudian kita memiliki energi spiritual asmoro untuk membangkitkan energi cinta dalam dirinya, kemudian dalam diri istrinya. Insya Allah dengan lelaku semacam ini, batinnya dari istrinya ini akan terikat. Dan ketika terikat, nanti kita mengontrolnya lebih mudah. Yang sering jadi masalah itu kan sudah banyak ngatur, sudah banyak permintaan, tidak pernah berdoa, tidak pernah disandarkan sama Gusti Allah, kemudian hatinya tidak pernah diikat sama ikatan spiritual asmoro. Lah nanti ketika istrinya pergi, istrinya marah, bingung, ini bagaimana? Ya sudah sulit kalau sudah semacam itu. Makanya tugas laki-laki, mumpung belum terjadi hal-hal yang aneh-aneh, kita harus konsisten memberikan perhatian. Meskipun 1 hari sekali tidak masalah. Yang paling terpenting itu konsisten terus-menerus. Baik, terima kasih kalau begitu. Apakah ada tambahan dari Sahabat Alam? Oke, begini. Sebelum Anda menjalani mahligai rumah tangga, yang paling terpenting, belajarlah dari orang tua kita. Orang tua kita yang baik-baik ya, itu yang dicontoh. Kemudian saudara-saudara kita yang sudah pernah membangun mahligai rumah tangga, kita nilai kira-kira mas saya jika sudah mempunyai saudara, mas saya ketika sudah berumah tangga kemudian ada masalah sama istrinya itu bagaimana, hal-hal yang baik tersebut yang dicontoh. Nanti ketika ada hal-hal yang buruk, itu yang menjadi sirine untuk kita agar kita tidak melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih kalau begitu. Mungkin sudah jelas bagi para suami semuanya. Terima kasih dari Kisah Berang Alam dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.